Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Mariza Rusyatu Latifah dengan NIM 122430098 akan mempresentasikan ujian tengah semester Sistem Mikroelektromekanik dengan judul Smart Stand berbasis MEMS dengan pelepasan obat secara otomatis dan pemantauan real time untuk pencegahan restenosis. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil judul ini dikarenakan penyakit kardiovaskular, terutama penyakit jantung koroner, di dunia sudah mencapai 17 juta kasus kematian setiap tahunnya, dan di Indonesia sendiri sudah meningkat sebanyak 15% dalam 10 tahun terakhir. Nah, biasanya pasien penyakit jantung koroner ini menjalani prosedur pemasangan stent. Nah, setelah pemasangan stent ini, rata-rata pasien ini mengalami restenosis. Restenosis itu penyumbatan ulang. Nah, ketika pasien mengalami restenosis, pasien ini harus dioperasi ulang atau menjalani prosedur baru yang lebih mahal dan mengalami recovery yang lebih lama. Jadi saya di sini memikirkan suatu rancangan smart stent bukan hanya untuk mendeteksi restenosis, tetapi mendeteksi masalah lebih awal dan mengobatinya secara otomatis. Nah, di sini saya menggunakan sensor MEMS tentunya. Ada dua sensor MEMS yang saya pakai, yaitu sensor tekanan piezoresistif untuk mengukur perubahan tekanan, dan yang kedua itu sensor aliran thermal untuk mengukur kecepatan aliran darah. Yang kedua itu aktuator pelepasan obat. Nah, aktuator ini berperan sebagai tangan, istilahnya seperti itu, yang digunakan untuk memberikan terapi ketika dibutuhkan. Nah, prinsipnya itu memakai mikropompa piezoelektrik dengan bahan lead zirconia titanium dan reservoir obat biodegradable. Jadi ketika restenosis terjadi, aktuator ini akan mengaktifkan membran yang bergetar. Nah, sehingga tekanan mikro dari membran yang bergetar tadi itu akan mendorong obat, sehingga obat itu akan keluar ke pembuluh darah. Nah, dosisnya juga terkontrol di 0,5 mikroliter dan dapat dilepaskan oleh sistem dengan waktu kurang dari 5 ml. Terus untuk unit pemrosesan datanya sendiri, saya memakai chip ARM Cortex M4 karena terdapat filter Kalman adaptif untuk membedakan sinyal restenosis dari noise yang ada di dalam pembuluh darah. Juga terdapat application specific integrated circuit untuk mengkondisikan sinyal analog sebelum diproses lebih lanjut di dalam tubuh pasien. Yang keempat itu saya memakai sistem komunikasi nirkabel dengan Bluetooth low energy yang dilengkapi dengan antena fraktal yang akan dicetak langsung pada struktur stent. Untuk sistem manajemen dayanya sendiri, saya itu menggunakan energy harvesting piezoelektrik yang prinsipnya itu mengubah energi mekanik aliran darah menjadi listrik dan induksi elektromagnetik dari aliran darah. Nah, sistem kerjanya itu stent akan mendeteksi restenosis. Nah, ketika terdapat tekanan lebih dari 15 mmHg, dia itu akan mengirim notifikasi atau alarm ke dokter, tetapi selama dokter ini akan melakukan penanganan atau pasien akan dilarikan ke rumah sakit, itu stent itu akan mengeluarkan obat 0,2 mikroliter sirolimus per jam. Tapi jika tidak ada tekanan melebihi 15 mmHg atau restenosis, si stent ini akan mengeluarkan obat atau prosedur terapeutik sebanyak 0,5 mikroliter sirolimus. Nah, untuk keunggulannya sendiri, smart stent ini itu bisa mendeteksi masalah lebih awal, terus bisa mengobati otomatis, jadi nggak perlu ke dokter nih buat
ngasih-ngasih obat ke pasien. Terus bisa memantau real time. Jadi dokter itu bisa tahu kondisi pasien kapan aja. Dan pasien ini yang saya sebutkan di awal itu nggak perlu operasi ulang. Jadi membuat pasien itu lebih hemat biaya dan nggak bikin pasien itu recovery berkepanjangan. Terus habis itu untuk keterbatasannya, Smart Stand ini biayanya itu lebih mahal dan daya tahannya itu hanya 5 tahun karena korosi cairan tubuh akan menghilangkan kinerjanya sebesar 15%. Dan untuk saat ini stand konvensional itu tetap unggul karena track record pemakaiannya juga harganya yang terjangkau atau murah. Tapi diharapkan Smart Stand MEMS rancangan ini akan sangat cocok untuk pasien dengan resiko tinggi karena dapat mengurangi restenosis hingga 40% lebih efektif dari yang stand konvensional. Dan diharapkan ada pengoptimalan sistem harvest energi di masa depan agar menciptakan standar baru untuk perawatan kardiovaskular oleh para ahli dan peneliti di bidang ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.